Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan salehahku semua? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Dan Bu Guru selalu berharap kalian adalah anak-anak yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali segala apa yang akan kita lakukan dengan berdoa. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang kalian terima dapat kalian serap dengan baik. Amin. Nah, berdoa, persilakan. Amin, berdoa selesai. Nah, anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, untuk hari ini Bu Guru akan memulai kembali dari pembelajaran kedua ya. Nah, sekarang silakan buka buku kalian di halaman 39. Sudah? Nah, kita lanjutkan di pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 perhatikan nak, ada gambar taman bermain di situ. Kita baca sama-sama. Di taman ada banyak benda. Ada benda yang berwujud padat, ada juga yang berwujud cair dan juga gas. Coba amati gambar di samping. Benda apa saja yang berwujud padat, cair, dan gas? Ayo sebutkan. Nah, anak-anakku, di pembelajaran pertama, kalian sudah mempelajari wujud benda. Jadi wujud benda itu ada berapa, nak? Wujud benda ada 3, yaitu benda berwujud cair, benda berwujud padat, dan benda berwujud gas. Nah, dan kemarin pada pembelajaran sebelumnya Bu Guru juga sudah memberikan contoh dan pengertiannya. Jadi Bu Guru harap kalian sudah bisa membedakan mana cair, padat, dan gas. Nah, pada gambar taman di samping itu kalian bisa lihat ya, nak ya. Nah, untuk benda cair, apa dulu benda cair di situ? Nah, kalau Bu Guru cuma ada satu di situ, yaitu danau. Jadi di situ ada benda cairnya air danau ya, danau buatan ini sepertinya. Nah, untuk benda padat, wah kalau benda padat banyak sekali. Apa saja sebutkan? Bu Guru di sini ambil 3 contoh. Yang pertama adalah kayu, papan, jungkat-jungkit. Apalagi? Plastik prosotan bisa. Apalagi? Batang pohon bisa. Itu ada tangga kayu bisa. Lalu main apa ini? Permainan rintang ya juga bisa. Nah, benda padat adalah benda yang bentuknya tetap terus keras. Nah, ini banyak ya, nak ya. Nah, terus kalau benda gas, ada yang tahu? Kalau Bu Guru, benda gasnya adalah udara pada bola. Di sini ada bola ya. Jadi udara pada bola itu termasuk benda gas. Atau kalian bilang oksigen Bu, oksigen yang terdapat di sana. Ya, bisa juga ya. Oke. Nah, Bu Guru harap kalian mengerti dan paham. Kita lanjutkan ya. Pada halaman 39 itu ada percakapan antara Tony dan Ayah. Pada hari Minggu sore, Ayah menemani Tony bermain jungkat-jungkit di taman. Setelah puas bermain, Tony dan Ayah duduk di bangku taman. Bacalah percakapan antara Tony dan ayahnya berikut. Ya, kita baca bersama ya. Massa dan volume. Tony. Sulit sekali membuat jungkat-jungkit turun kalau ayah tidak membantuku mengangkat tubuh ayah. Ayah. Itu karena tubuh ayah lebih besar darimu, nak. Tubuh ayah memiliki massa yang lebih besar. Tony. Massa? Apa itu massa, ayah? Ayah. Massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda.
Semua benda di sekitar kita memiliki massa. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Oleh karena itu, kamu merasa sulit mengangkat tubuh ayah saat bermain jungkat-jungkit. Tony, oh begitu ya. Jadi massa tubuh ayah lebih besar daripada massa tubuhku ya? Ayah, benar Tony. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Selain memiliki massa, benda juga memiliki volume. Tony, apa itu volume ya? Ayah, benda-benda di sekitar kita menempati ruang. Nah, ukuran ruang yang ditempati suatu benda disebut dengan volume. Misalnya, saat kamu memasukkan bola ke dalam keranjang, bola tenis itu akan menempati sedikit ruang di dalam keranjang. Bagaimana kalau kita memasukkan bola basket ke dalam keranjang yang sama? Tentu, bola basket menempati ruang yang lebih banyak. Semakin besar ukuran suatu benda, semakin besar pula volumenya. Tony, oh, jadi bola basket memiliki volume yang lebih besar dari bola kasti ya? Ayah, benar nak. Nah, sekarang coba pegang kedua bola ini. Menurutmu, mana yang massanya lebih besar? Tony, bola basket ya, karena bola basket terasa lebih berat. Ayah, betul nak. Bola basket memiliki massa dan volume yang lebih besar dari bola kasti. Tony, ye, aku sekarang mengerti apa itu massa dan volume. Sudah kalian baca bersama nak? Nah, setelah membaca percakapan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai massa dan volume? Jadi, setelah kita baca tadi percakapan antara ayah dan Tony, kita bisa menyimpulkan apa? Pengertian massa. Massa itu adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Semua benda memiliki massa. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Terus massa diukur dengan satuan gram atau kilogram. Selanjutnya, volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Semakin besar ukuran benda, semakin besar pula volumenya. Nah, jadi tadi itu adalah pengertian massa dan volume. Sekarang kalian lihat halaman 42. Ayo membaca. Tony dan ayah pun pulang karena hari sudah sore. Di jalan, Tony melihat anak yang menangis. Tony dan ayah menghampiri anak tersebut. Ternyata anak itu tidak tahu jalan pulang. Ia bermain terlalu jauh dari rumahnya. Kebetulan ayah Tony mengenal orang tuanya. Tony dan ayah akhirnya mengantar anak itu pulang. Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Tolong-menolong merupakan sikap yang terpuji. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan sikap tolong-menolong. Tolong-menolong hendaknya dilakukan dengan tulus. Nah, tulus artinya tidak mengharapkan imbalan dari orang yang ditolong. Berikut beberapa contoh sikap tolong-menolong. Jadi, di sini diceritakan Tony dan ayah menolong seorang anak yang tersesat ya, bahasanya tersesat karena tidak tahu jalan pulang. Karena dia bermain terlalu jauh. Dari bacaan yang tadi Bu Guru bacakan, ada beberapa pengertian yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama adalah tolong-menolong. Apa itu tolong-menolong, Nak? Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia.
Lalu dikatakan bahwa tolong-menolong hendaknya dilakukan dengan tulus. Tulus itu apa? Tulus itu artinya tidak mengharapkan imbalan dari orang lain atau tidak menerima imbalan dari orang yang ditolong. Jadi, kalian melakukan dengan tulus dan ikhlas ya. Nah, paham ya, Nak ya? Nah, di halaman 43 itu kalian bisa lihat ada beberapa contoh sikap tolong-menolong. Perhatikan gambarnya. Contoh sikap tolong-menolong yang pertama apa, Nak? Yang ada pada buku kalian? Menolong teman yang terjatuh, terus mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Selanjutnya, membantu membawakan belanjaan. Nah, tolong-menolong sangat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi, di sini juga dijelaskan manfaat tolong-menolong. Yang pertama, meringankan beban orang lain. Jadi, apabila contohnya ada orang yang mengalami kesusahan atau terkena bencana, kita memberikan bantuan. Itu artinya kita meringankan bebannya. Lalu mempererat persahabatan. Ini contohnya kayak yang menolong teman yang sedang jatuh. Dengan begitu teman merasa berterima kasih kepada kita dan dapat mempererat persahabatan kita. Terus yang kedua adalah yang ketiga menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Yang keempat, pekerjaan sulit terasa lebih mudah. Jadi, apabila pekerjaan itu sulit, terus ada yang membantu, jadi pekerjaan yang sulit menjadi lebih ringan atau lebih mudah. Dan pekerjaan tersebut akan apa? Akan cepat selesai ya. Nah, ini adalah pokok bahasan kita di pembelajaran 2. Jadi tadi di pembelajaran 2 mengulang mengenai wujud benda. Selanjutnya adalah pengertian massa dan volume. Selanjutnya pengertian tolong-menolong, pengertian tulus dan contoh tolong-menolong serta manfaat dari tolong-menolong. Silakan kalian baca kembali slide-nya Bu Guru untuk tetap memahami termasuk pengertian dan manfaatnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya yaitu pembelajaran keempat. Silakan anak-anakku semua buka halaman 49. Oke. Nah, di rumah Nina turun hujan deras. Atap di teras rumah Nina bocor di beberapa tempat. Ayah meminta Nina membantunya meletakkan beberapa wadah pada tempat-tempat yang bocor. Nina mengambil ember, baskom, dan mangkuk. Nina mengamati air yang menetes ke dalam tiap-tiap wadah. Tak terasa hujan sudah berhenti. Air sudah tidak menetes lagi. Namun, ada yang menarik saat Nina ingin mengambil wadah tersebut. Ia melihat bentuk air yang mengikuti bentuk wadah. Air adalah benda cair. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadah. Apalagi sifat benda cair. Nah, apa saja sifat benda cair, Nak? Yang pertama, selalu mengikuti bentuk wadah. Jadi misalnya benda cairnya dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Terus dipindahkan ke dalam mangkuk, bentuknya juga seperti mangkuk begitu ya. Nah, sifat kedua, memiliki volume yang tetap meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Jadi seperti yang pernah Bu Guru bilang, misalnya jumlahnya 1 liter dipindahkan ke dalam botol, dia juga tetap 1 liter. Terus dipindahkan lagi ke dalam baskom, dia tetap 1 liter ya. Nah, yang selanjutnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sudah, nah kita lanjutkan pada halaman 50.
Pada halaman 50 ini adalah mengenai gotong royong. Jadi, teras rumah Tina kotor terkena percikan air hujan. Ibu, ayah, Nina, dan Adi pun bergotong royong membersihkan rumah. Ada yang bertugas membersihkan bagian dalam rumah, ada yang bertugas membersihkan teras. Pekerjaan pun cepat selesai karena dikerjakan bersama. Nah, di sini ada pengertiannya. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama. Ada beberapa contoh gotong royong. Yang pertama adalah gotong royong membangun pos kamling, ini untuk di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah gotong royong membersihkan halaman sekolah, ini di lingkungan sekolah. Terus gotong royong menyiapkan makanan di rumah, ini ada di dalam atau di lingkungan rumah. Nah, gotong royong sangat bermanfaat. Adapun manfaat gotong royong antara lain ada di halaman 51, silahkan kalian baca. Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu, dan juga kekeluargaan. Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Yang ketiga, meringankan dan mempercepat selesainya pekerjaan. Dan yang keempat, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, anak-anakku, di pembahasan pembelajaran 4 ini tidak terlalu banyak materinya. Jadi yang tadi itu, yang pertama kalian pelajari adalah sifat benda cair, tadi ada 3 ya. Terus pengertian gotong royong dan selanjutnya adalah contoh gotong royong serta manfaatnya. Anak-anakku, silakan kalian baca kembali slide-slide-nya dan kalian baca juga bukunya, kalian pahami kembali. Ya nak ya, dan Bu Guru harap materi yang Bu Guru sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semua.